Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita sudah berada di lahan tanaman cabai, di mana beberapa hari yang lalu, tepatnya 7 hari yang lalu, kita sudah melakukan penanaman cabai, ya kan. Cabai yang kita tanam adalah cabai keriting. Dan di sini di usia 7 hari kawan-kawan harus melakukan namanya pemantauan. Nah, pemantauan itu sendiri dilakukan sebenarnya tujuannya adalah untuk mengamati tanaman yang hidup atau mati pada awal penanaman semacam ini. Nah, awal penanaman ini itu biasanya yang paling berat itu adalah permasalahannya, yaitu mengenai stres tanaman. Stres tanaman itu sendiri terjadi karena tanaman itu dipindahkan ya dari media pembibitan menuju ke media tanam di lahan yang nyatanya untuk mereka bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang biak semacam itu. Nah, dari pemindahan hal tersebut, itu tanaman biasa mengalami namanya proses, yaitu stres pada tanaman cabai, kawan-kawan. Nah, stres ini bisa kita amati melalui respon dari tanaman cabai. Nah, respon tanaman cabai itu sendiri, kalau tanamannya mengalami stres, biasanya tanaman itu layu, kawan-kawan. Layu, dan nantinya ketika layu, tanaman lama-kelamaan jika tidak ditangani akan mati. Dan ketika sudah mati, maka langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan proses penyulaman. Nah, di usia 7 hari, kawan-kawan, itu adalah usia dimana tanaman itu bisa kita tentukan apakah dia mati atau dia hidup, kawan-kawan. Karena di usia 7 hari adalah menurut saya adalah usia yang ideal untuk melakukan proses penyulaman. Nah, di usia 7 hari ini kan bisa amati tanaman yang hidup atau mati ya, atau layu. Kalau semisal di usia 7 hari tanaman itu masih layu, maka tanaman itu dinyatakan minta diganti atau minta disulami. Tapi kalau di usia 7 hari tanamannya masih bisa segar ya, masih mau bisa segar, itu menandakan tanaman tersebut hidup atau kemungkinan hidupnya itu cukup besar, kan kawan, semacam itu. Nah, ciri-ciri tanaman hidup itu yang jelas kondisinya tidak layu, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tanamannya segar kondisinya ya, dan ditandai munculnya tunas semacam ini, kan. Tunas-tunas baru ini menandakan bahwasanya tanaman itu hidup dan bisa survive di lahan, kawan-kawan, semacam itu. Dan di sini ini kita sudah mengalami mulai mengamati tanaman-tanaman yang usianya 7 hari, dan alhamdulillah mayoritas dari tanaman cabai yang kita tanam itu pada hidup ya, kan kawan. Nah, di usia 7 hari ini alangkah baiknya biasanya gulma-gulma kayak gini kan tumbuhnya cepat. Nah, itu kita bersihkan, kan kawan, dan dilakukan nanti proses pemupukan untuk pertama kalinya semacam itu. Tapi yang jelas langkah yang pertama adalah melakukan pengamatan pada tanaman cabai, kawan-kawan, semacam itu. Dan di sini saya beri tanda ya, kan. Nah, ini contoh tanaman cabai yang kemarin kita tanam di usia 7 hari ya, kan. Tapi nah, ini, kan kawan, tanamannya layu, mati, dan ini patah diserang hama. Nah, ini di usia 7 hari ini segera diganti, kan kawan ya, kalau semisal tanaman sudah mati. Dan kalau yang masih hidup pastinya tanamannya hijau-hijau, segar-segar, dan tumbuh dengan baik. Nah, dan selama 7 hari setelah penanaman dan 7 hari pertama itu, kan kawan, alangkah baiknya menjaga media tanamnya dalam kondisi lembab, karena untuk mengurangi tingkat kesetresan itu bisa dilakukan dengan pemberian air ya. Pemberian air itu sendiri nantinya akan membantu tanaman dalam melakukan proses metabolismenya, kan kawan, semacam itu. Dan itu air itu menurut saya hal yang wajib dilakukan ketika
7 hari pertama. Meskipun terkadang tanaman cabai itu ditanam sore hari, paginya segar, nanti agak sore layu, segar lagi. Nah, itu hal wajar kan kawan. Tapi nanti setelah 7 hari tanamannya mulai stabil kan kawan, untuk tingkat kesegaran dan hidupnya kan semacam ini. Nah, itu mulai stabil di usia 7 hari. Tapi kalau sebelum usia 7 hari kadang-kadang masih layu, juga masih bisa segar kembali kan kawan, semacam itu. Tapi nanti setelah usia 7 hari kok masih layu dan tidak segar kembali, nah itu menandakan tanamannya sudah mati. Nah, oleh sebab itu tips bagi kami kepada kawan-kawan yaitu di usia 7 hari lakukanlah pengamatan, dan selama 7 hari tersebut dari penanaman hingga 7 hari ke depannya itu kan harus menjaga media tanam agar tetap selalu lembab, agar cabainya bisa survive dan bisa bisa mengurangi tingkat kesetresan pada tanaman cabai. Nah, ini contoh tanaman cabai ya yang tidak survive kan kawan. Nah, ini biasanya kering kayak gini akibat kepanasan kan kawan, kepanasan dari plastik mulsanya kan kawan. Nah, ini harus disulami kembali. Oke kan, itu dulu tips dari saya mengenai langkah atau budidaya cabai keriting di usia 7 hari pertama. Dan yang jelas semoga informasi tadi bisa membantu kawan-kawan dalam membudidayakan cabai dan bermanfaat bagi kawan-kawan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.